Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Paradila. Saya berkuliah di Universitas Mercu Buana. Saya mengambil jurusan akuntansi. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Di semester 5 ini saya mengambil mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan di mata kuliah ini saya mendapatkan tugas besar untuk membuat video mengenai otonomi daerah. Akan saya mulai saja untuk penjelasan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan amos. Autos berarti sendiri dan amos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, self-giving. Namun, dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti self-giving atau membuat perda-perda, juga utamanya mencakup self-bestur, pemerintahan sendiri. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat peraturan guna mengurus rumah tangga. Nah, sedangkan daerah adalah kesatuan membuat masyarakat salah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri atau self-word giving, namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti self-word giving atau membuat perda-perda, juga utamanya mencakup self-bestur atau pemerintahan sendiri. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau membuat kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah, di sini saya akan menyebutkan dasar hukum dari otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keempat, ada Ketetapan MPR RI Nomor 4 Garing MPR Garing 2000 tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Yang kelima, Ketetapan MPR RI Nomor 15 Garing MPR Garing 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil, dan keseimbangan keuangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 sampai 2, dan pasal 18B ayat 1 sampai 2. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan instansi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan
Nah, pertanyaan pertama, apa konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia? Menurut saya, perencanaan pembangunan dalam suatu negara atau masyarakat yang dapat diusahakan mulai dari ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur, karena output dari perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah daerah haruslah mendorong agar tercapainya sebuah rencana pembangunan yang berdasarkan perencanaan daerah. Penyusunan rencana akan selalu menghadapi hambatan-hambatan dalam bentuk ketidakmauan dan ketidakmampuan penyusunan rencana menangkap filosofi dan otonomisasi daerah. Otonomi daerah mempunyai tujuan tersendiri guna memberikan percepatan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah agar merata baik secara pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan potensi daerah tersebut. Hal ini termasuk mengatur tentang perencanaan pembangunan yang ada di daerah guna pemerataan kesejahteraan rakyat. Munculnya otonomi daerah yang memberikan persoalan dan keluasan kepada daerah untuk membangun daerahnya menjadi titik sorot yang sangat tajam terhadap bagaimana otonomi daerah dalam pembangunan mampu berjalan atau tidaknya pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dalam daerah tersebut. Persoalan pembangunan daerah otonom dapat dilihat dari sebuah kinerja, dapat dilihat dari sebuah indeks kualitas manusia yang mampu diukur secara nyata sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Klasifikasi dari indeks keseluruhan atau universal ini mampu diukur secara tingkat kualitas manusia. Suatu bangsa meliputi pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan daerah otonom. Konsep dari sebuah rencana dan strategi dalam perencanaan dan pembangunan daerah adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di skema ini, terlihat bahwa variabel kemajuan sosial ekonomi sebagai variabel terakhir, yakni yang merupakan tujuan akhir pembangunan daerah otonom ditentukan oleh bagaimana pembangunan sosial ekonomi dilakukan. Kualitas pembangunan sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh kajian kerangka pemikiran dasar yang dijadikan acuan dalam perumusan rencana pembangunan ekonomi. Pertanyaan berikutnya, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintahan pusat guna mengatasi masalah tersebut? Menurut saya, sejak diberlakukannya paket UU mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa ekonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang realistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi, apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak disegera cari pemecahannya akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya? Karena tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksana otonomi daerah telah terjadi. Nah, masalah-masalah apa saja sih yang terjadi? Nah, masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama adanya eksploitasi pendapatan daerah, yang kedua pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, yang ketiga penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, yang keempat kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, yang kelima korupsi di daerah, yang keenam adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Nah, bagaimana sih penyelesaian permasalahan otonomi untuk daerah di Indonesia? Nah, untuk penyelesaian sendiri, menurut saya pada intinya masalah-masalah tersebut akan seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri ya. Terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah, pemilihan kebijakan yang tidak terlalu populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus
ini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Otonomi telah menciptakan kesempatan untuk mengeksploitasi potensi daerah dan sekaligus memberi peluang bagi para pahlawan baru menganggap dirinya telah berjasa di era reformasi untuk bertindak semaunya. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif seperti intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu yang pertama efisiensi anggaran, yang kedua revitalisasi perusahaan daerah. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya lebih tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Jika memang ada kesalahan dari penjelasan saya dan pendapat saya, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.